Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Kolomers, kita bertemu kembali di Ramadan tahun ini, di tahun 2024. Nah, bulan Ramadan punya banyak sekali julukan atau sebutan, mulai dari bulan puasa, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulannya Al-Quran. Sebenarnya kenapa sih disebut bulannya Al-Quran? Nah, sesaat lagi kita akan bahas tuntas dengan Ustadz yang akan hadir di tengah-tengah kita, tentunya bersama saya Aprilia Utami di Bilik Religi edisi Ramadan selengkapnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Tama? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, sehat ya. Nah, Ustadz Tama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di YouTube Kolom Desa, kita akan membahas tentang bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong nih, riwayat julukan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran itu seperti apa sih? Bisa tolong dijelaskan lebih detail nggak sih buat kita? Oke, jadi sebetulnya banyak ya julukan-julukan mengenai bulan Ramadan. Julukannya ada salah satunya itu Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Istilah bulannya Al-Quran itu mengacu pada istilah-istilah yang dilontarkan oleh masyarakat ketika ada dua hal di situ. Yang pertama, di situ di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Terus yang kedua, di bulan itu lebih banyak umat Islam atau orang Islam yang membaca Al-Quran dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena ada istilah lain bahwa bulan Ramadan itu adalah rajanya bulan-bulan. Kan ada 12 bulan. Nah, rajanya itu adalah bulan Ramadan, di mana selaku raja di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pahala yang dilipat gandakan. Makanya setiap ibadah yang ada di situ balasannya akan dibalas berkali-kali lipat seperti dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dalil mengenai Ramadan itu tempat atau bulan diturunkannya Al-Quran itu salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, jadi di bulan Ramadan itu di dalamnya alladzi unzila fihi, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai penjelas yang mana yang hak dan mana yang batil. Itu salah satu ayatnya. Dan masih banyak sebetulnya ayat-ayat yang lain yang biasa kita buat atau kita baca ketika sholat. Contohnya Al-Qadar. Di ayat pertama itu dijelaskan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan. Nah, jadi satu paket itu. Nah, seperti itu. Oke, tapi kan biasanya kalau setiap bulan Ramadan pasti hampir di semua masjid, di semua musola itu kan ada jamaah-jamaah yang tadarus gitu ya Ustadz ya. Nah, itu kaitannya kenapa nggak setiap hari aja tadarus rame-rame gitu di musola, di masjid? Ada kaitan tersendiri nggak sih tadarus di bulan Ramadan? Hubungannya tadarus dengan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran ya. Istilah tadarus itu kan istilah yang masyhur ketika Ramadan. Contohnya kalau di daerah Jawa, orang-orang Jawa itu biasanya istilahnya darusan. Lah, darusan itu bukan tanpa dalil. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang itu insya Allah seperti ini. Kana ya'ridu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana kulla amin marratan. Fa'arada 'alaihi marrataini fil ami alladhi kubido. Lah, jadi malaikat Jibril itu saling belajar Al-Quran 1 tahun 1 kali. Bahkan ketika menjelang Nabi itu wafat itu 1 tahun bisa 2 kali. Terus ada
hadis yang lain. Hadis yang lain itu menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi kan sebaik-baiknya manusia ya. Sebaik-baiknya manusia. Dan kebaikannya Kanjeng Nabi itu berlipat ganda di dalam bulan Ramadan. Terus hadis selanjutnya yang menjelaskan tentang landasan kita mengapa darusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika ada di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu tiap malamnya malaikat Jibril itu datang untuk mengaji. Istilahnya di situ darusan, mengaji. Dan dari dalil ini lah itu ulama-ulama salaf, ulama tabi'in itu membuat landasan bahwa di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Contohnya bahkan pun Imam Malik yang terkenal dengan hadisnya itu berhenti membaca hadis dan lebih memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an, karena di bulan Ramadan ini memang sangat diutamakan untuk membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Oke, jadi memang banyak sekali limpahan berkatnya ya ketika tadarusan atau mengaji di bulan Ramadan, karena seperti yang Ustadz Tama tadi sampaikan, pahala atau amalan yang dilakukan ketika bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Seperti itu ya Ustadz ya. Nah, tapi ini mungkin pertanyaan banyak orang, salah satunya saya nih. Biasanya kan kalau misalnya di masjid-masjid, di musola-musola, itu ketika kita memulai tadarus, biasanya mulai dari surat pertama. Tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita melanjutkan surat, misalnya nih saya udah sampai juz kelima gitu, berarti kan bukan surat pertama. Boleh nggak sih Ustadz ketika di bulan Ramadan, atau saya kudu ngulang lagi? Jadi biasanya ketika seseorang sudah mempunyai istiqomah, sudah mempunyai rutinitas untuk membaca Al-Qur'an, lah itu kan biasanya ada yang ketika masuk bulan Ramadan itu udah nyampe 15 juz atau juz 15 lah kayak gitu. Apakah harus mengulang lagi dari awal? Lah itu redaksi hadis atau dalil yang menjelaskan tentang itu sebetulnya yang tekstual harus balik lagi ke juz awal itu nggak ada. Cuman yang tertulis di situ, kita harus pahami dulu. Kata hatam di situ adalah membaca Al-Qur'an tanpa ada yang ditinggalkan. Nah, ketika ada yang ditinggalkan, maka itu bukan hitungan hatam. Nah, terus tadi itu penjelasannya, hadisnya kan bahwa Kanjeng Nabi 1 tahun bisa 1 kali atau 2 kali. Bahkan ketika Ramadan itu setiap malam malaikat Jibril datang untuk mengaji. Nah, terus ulama-ulama salaf, tabi'in itu biasanya bahkan menghatamkan Al-Qur'an itu 3 hari sekali, 2 hari sekali itu sudah hatam. Nah, jadi kalau umpama mau ngitung hatamnya lebih baik ngulang dari awal, karena hitungannya itu kan udah jelas. Kita itu memulai di puasa yang pertama juz 1. Lah, terus hitungannya terus sampai 30. Kalau memang 30 ya puasanya. Asalkan jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Asalkan tidak ada yang terlewat, lah itu bisa dikatakan hatam. Nah, seperti itu. Terus hukumnya membaca Al-Qur'an atau tadarus di bulan Ramadan sampai hatam tuh bagaimana Ustaz? Nah, sebetulnya kalau hukumnya membaca Al-Qur'an, nah kita kan harus pahami dulu ya, Al-Qur'an di dalam Islam itu apa sih? Kan pedomannya orang Islam. Ketika orang Islam gak bisa baca Al-Qur'an ya aneh, kan kayak gitu. Lah, jadi kalau hukumnya membaca Al-Qur'an, lah itu ya disunahkan, gak ada kewajiban. Yang diwajibkan itu kita mempelajari isi kandungannya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pedomannya orang Islam. Pedoman hidup gitu ya. Pedomannya orang Islam. Nah, maka umpama ditanya hukumnya membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan sampai hatam, lah itu ya disunahkan. Okay. Tapi kan kalau kita ngitung-ngitung, ini masalah perhitungan ya. Sebetulnya kalau mau hataman ya hataman niati lillahi ta'ala.
masalah pahala, lah itu yang paling adil ngitung-ngitung masalah pahala itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita itu sebagai hambanya tidak boleh atau harus diniati lillahi ta'ala. Gak boleh kalau umpama masih hitung-hitungan pahala, nah berarti belum ikhlas seutuhnya ya. Tingkatannya itu masih belum, ya usahakan kita ningkat lah kan gitu. Jadi ketika kita mengaji Al-Quran di bulan Ramadan itu jangan cuma ngejar aku harus hatam, tapi bagaimana diikhlaskan gitu ya. Ya udah lillahi ta'ala seperti yang Ustaz Tama tadi sampaikan gitu ya. Nah, jadi hitungannya sebetulnya kalau memang ngejar hatam ya, kalau ngejar hatam lah banyak hafidhoh itu bacaannya cepet-cepet loh. Bacaannya cepet-cepet dan bisa 1 hari atau setengah hari itu hatam. Lah, tapi yang diutamakan dalam mengaji Al-Quran itu, makanya kenapa itu ada tadarus. Lah kalau tadarus itu kan biasanya yang baca satu menyimak dan yang lain itu menyimak. Lah itu tujuannya pertama mentahsin bacaan, memperbaiki bacaan. Lah jadi ketika ada yang salah itu bisa diperbaiki, bisa dikoreksi yang lain. Terus yang kedua itu biasanya bacaannya tartil. Kalau bacaannya tartil maka meminimalisir kesalahan-kesalahan. Dan juga kalau bacaannya tartil bagi orang yang paham, lah itu bisa mengartikan tiap-tiap katanya. Jadi selagi kita ngaji, kita juga paham memahami maknanya. Nah, seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya nih Ustadz, sebenarnya mengaji atau tadarus itu kan banyak sekali manfaatnya, apalagi di bulan Ramadan, kesempatan emas gitu ya untuk kita berlomba-lomba menambah pahala gitu ya Ustadz Tama ya. Tapi ini salah satu keresahan saya juga. Jadi ketika ini kan mumpung masih awal-awal bulan Ramadan ya, masih baru beberapa hari, ada strategi atau cara-cara khusus gak sih untuk menghatamkan Al-Quran? Misalnya nih saya baru juz 1, juz 2 padahal udah berapa hari nih puasa, biar nanti ketika hari terakhir, hari ke-30 saya udah hatam nih gitu. Caranya gimana Ustaz? Tips hatam dalam minimal 1 kali ya, minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Lah kalau bulan Ramadan biasanya kalau tips sih sebetulnya yang paling utama itu niat sih. Yang paling utama itu niat. Makanya ketika ada niat, semua itu bisa diusahakan. Lah, yang pertama niat. Contoh, ketika ada seseorang yang mempunyai kesibukan, yang di dalam kesibukan itu gini. Ketika orang bekerja, niatannya orang bekerja ini apa? Kan mencari nafkah untuk membutuhi keluarganya. Nah, sedangkan mencukupi kebutuhan nafkah bagi keluarganya itu hal yang wajib. Lah, terus ngaji Al-Quran itu hal yang wajib apa sunnah? Nah, kan kayak gitu. Umpama meninggalkan sesuatu yang wajib demi mengutamakan yang sunnah, lah itu percuma. Nah, tapi kan tipsnya ini kan gimana caranya kita itu menyempatkan mengerjakan yang wajib juga bisa nyambi yang sunnah gitu ya. Nyambi yang sunnah. Lah itu kita harus pahami dulu apa yang membuat kita tidak bisa membaca Al-Quran. Contoh kita itu repot bawa Al-Quran ya, bawa Al-Quran kemana-mana. Ada yang per juz itu ada. Jadi bisa ditaruh di saku selagi lebih simpel ya. Dan itu bisa juga sebagai tolak kita menjaga bahwa kita itu menjaga wudhu supaya bisa membaca Al-Quran di mana saja. Di mana saja. Terus ada aplikasi Al-Quran. Nah, memang banyak perbedaan bahwa kalau kita itu buka aplikasi Al-Quran kita harus ada wudhu atau enggak. Tapi yang paling afdal kan menghindari hilaf lah, itu lebih aman kita mempunyai wudhu. Nah, kalau kita sudah ada aplikasinya di dalam HP, kita buka di mana saja itu bisa efektif ya. Bisa efektif. Kecuali di dalam kamar mandi ya kan. Nah, itu najis di situ hal yang di luar normal. Kayak gitu. Jadi itu
kalau Mars. Jadi ada beberapa cara sebenarnya ya. Entah, tapi itu tergantung masing-masing dari kita aja sih ya. Misalnya satu Al-Qur'an itu isinya 30 juz. Satu hari bisa 1 juz. Terserah 1 juz itu nanti dibagi setiap sholat subuh berapa. Nah, kalau masalah pembagian terserah kita masing-masing. Lah, terserah kita masing-masing. Tapi biasanya ketika kita sudah ada Quran yang per juz itu, lah kita target aja. Biasanya kan 1 juz itu ada 10 lembar ya? Biasanya. Ada yang 10 lembar, ada yang 10 lembar. Lah kalau ada yang 10 lembar kan, kalau hitungannya 10 kan enak kita sholat. Tinggal bagi 5 aja gitu ya? Iya, tinggal bagi 5 aja. Dan itu kan sebetulnya kalau bacaannya kita itu sudah enak. Cepet ya? Nah, itu cepet, bisa cepet. Lah, maksudnya cepet itu masih dalam kategori tartil ya. Nggak ngasal gitu ya? Jangan tergesa-gesa. Oke. Jadi itu kalau beberapa tips atau cara untuk bisa lebih hatam di bulan Ramadan. Nah, Ustadz tadi kan ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita juga menerima pertanyaan lagi ya, tapi ini dari Instagramnya Kolom Desa. Nah, ini ada berapa? Ada 4. Nah, jadi sebenarnya singkat aja sih Ustadz ya. Yang pertama ini dari Instagram ILHMWHYKY gitu ya. Pertanyaannya, Ustadz sejak kapan sih puasa ada? Gitu. Ini langsung saya jawab ya. Langsung aja. Oke. Kalau ini kan bahas tentang puasa. Kalau yang dimaksud puasa secara umum, bukan puasa Ramadan, lah itu puasa yang umum itu sudah ada sejak agama-agama samawi sebelum Islam. Lah, jadi agama-agama samawi sebelum Islam itu sudah menerapkan puasa. Lah, hal itu biasanya dalilnya kalau nggak salah insya Allah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penekanannya itu di lafaz kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan kepada kaum sebelum kamu. Nah, kan itu kan yang dimaksudkan kaum sebelum adanya Islam. Lah, makanya ayat itu sebetulnya menjelaskan tentang awal kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Yang dimaksudkan di situ puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa-puasa yang telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelummu. Jadi kalau bahas sejak kapan puasa itu ada, sejak agama-agama samawi sebelum Islam itu sudah ada. Sudah ada puasa. Tapi kalau secara spesifik bulan Ramadan, lah itu ya ketika ayat itu turun. Nah, ayat itu turun itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, hijrah ke Madinah. Lah itu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sya'ban berarti sebelum Ramadan ya? Kalau misalnya Sya'ban kan sebelum Ramadan. Maksudnya itu anunya Kanjeng Nabi hijrahnya pas waktu itu. Pas waktu bulan Sya'ban. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan pertama ya Ustadz. Ini pertanyaan kedua dari akun Instagram @deviarp. Nah, ini sebenarnya banyak yang tanya sih. Pertanyaannya hampir serupa. Ustadz, amalan apa saja sih yang wajib dilakukan ketika bulan Ramadan? Kalau amalan wajib, lah itu ya puasa itu ya wajib, sholat itu wajib. Ya wajib. Jadi mungkin pertanyaannya di situ amalan-amalan yang disunahkan atau dianjurkan mungkin untuk menambah pahala. Untuk menambah pahala di bulan Ramadan. Lah banyak pahala yang bisa kita dapat di bulan Ramadan. Lah di situ sahur meskipun remeh ini itu sunnah, juga itu disunahkan. Lah ketika kita itu nggak sahur itu nggak ada efek, nggak ada masalah. Sebetulnya kan enak kan kita itu makan dihitung pahala. Jadi sebetulnya kalau memang semua itu diniati dengan ibadah, contoh kayak gini, sampean tidur
ini contoh ya di luar Ramadan. Ketika seseorang itu tidur, sebelum tidur itu diniati, oh saya bentar lagi tidur untuk biar ketika saya bangun mengerjakan kewajiban saya yang lain, contoh kewajibannya kerja lah kayak gitu, tidak terganggu. Kan semangat gitu ya. Lah ketika diniati dari awal bahwa tidurnya itu untuk mensupport perkara yang wajib, perkara yang diwajibkan, lah itu bisa menjadi pahala. Jadi umpama kalau memang mau hitung-hitungan ya, kalau mau hitung-hitungan nganu pahala, lah itu semuanya bisa dijadikan pahala. Oke, amalan-amalannya salah satunya itu tadi sahur. Tadi yang sudah dibahas membaca Al-Qur'an atau darusan. Menyegerakan berbuka puasa itu juga pahala. Atau ketika kita itu sudah masuk waktunya maghrib, gak harus makan makanan yang berat, cukup dibatalkan dulu, menyegerakan membatalkan itu sudah pahala. Itu sudah perkara yang dianjurkan. Iktikaf bagi orang yang memang ada waktu di luar waktu yang di luar kewajiban-kewajiban yang dia miliki. Salah satunya itu sih istiqomah. Kalau istiqomah itu bisa membawa kan umpama kalau hal-hal pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita lakukan berturut-turut, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan bisa istiqomah, maka di luar Ramadan pun itu bisa terbawa kebiasaan. Tetap bisa dilakukan ya meskipun di luar bulan Ramadan. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, Ustadz, dari Renita RDH. Ustadz, menyikapi teman yang berpuasa tapi sering sekali nih berucap lapar, haus dan sejenisnya. Gimana Ustadz? Saya juga sering nih kayak gitu, Ustadz. Oke. Jadi ketika ada orang yang berpuasa tapi sambat stok gitu ya. Aduh kok lapar ya, kok kerucuk-kerucuk ya gitu Ustadz. Kerucuk. Nah, jadi sebetulnya ngeluh atau sambat lapar, pengen ngombe, pengen mangan, pengen makan, nah itu tidak membatalkan. Nah cuman itu ada tingkatan-tingkatannya sih. Ketika seseorang itu berpuasa, tingkatan yang pertama itu masih memikirkan hal-hal duniawi seperti makan, minum. Lah, oke, kayak gitu ya. Terus ada tingkatan 2 dan tingkatan ketiga yang paling akhir itu tanpa memikirkan apa-apa, hanya fokus ubudiyah. Bukan fokus makan. Fokus ubudiyah, tapi jadi fokus beribadah kepada Allah tanpa memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Oke. Lah, mengesampingkan duniawi dulu gitu ya. Bukan tidak mau terhadap dunia. Kalau nggak mau terhadap dunia, dia nggak makan ya mati. Nah kayak gitu kan. Mengesampingkan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Jadi ya nggak apa-apa. Hal itu tidak membatalkan. Cuman hal itu bisa mengindikasikan bahwa orang itu masih kepikiran terhadap hal-hal duniawi. Ketika orang itu sudah disibukkan dengan peribadatan, hal-hal yang bersifat ibadah, ubudiyah, lah maka sebetulnya orang itu tidak akan punya pikiran mangan, pikiran minum, dan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau memang sudah senang ya di kegiatan-kegiatan ibadahnya, lah maka hal itu tidak akan terucap dari seseorang yang sedang berpuasa. Oke, jadi tidak membatalkan puasa tapi seharusnya tidak diucapkan karena fokus sama ibadah aja. Nanti karena ada waktunya sendiri gitu ya. Ini memang orang kalau memang puasa itu ya lapar. Cuman ketika lapar ya gak usah diucapkan, diekspos lah. Betul. Gitu. Karena nggak cuman diri kita sendiri yang lapar, semua yang puasa ya lapar gitu ya Ustadz ya. Oke. Pertanyaan keempat dari ALFS Harin. Nah, Ustadz, ikut buka puasa tapi nggak puasa, boleh nggak sih? Ikut puasa padahal nggak puasa dia. Ikut buka puasa. Tapi padahal dia nggak puasa. Padahal dia nggak puasa. Tujuannya buka puasa itu apa sih? Kan gitu. Lah kalau tujuannya gini, kalau seseorang itu tidak puasa
ngaku-ngaku puasa dan ikut berbuka puasa, maka dosanya, kesalahannya itu ada di dia berbohong bahwa dia itu puasa. Oke, maka dia ikut-ikut berbuka puasa. Sebetulnya buka puasa atau iftar itu kan istilah atau bahasa yang digunakan ketika seseorang membatalkan puasanya. Lah kalau orang itu cuman makan saja ya berarti makan. Ketika ada seseorang anggap bukber ya, buka bersama ada seseorang yang tidak puasa. Nah, maka ya gak masalah. Cuman yang dia makan itu bukan artian dia itu berbuka, tapi dia makan dalam artian ya makan seperti biasanya. Lah kayak gitu. Oke. Jadi ya nggak apa-apa, hukumnya nggak dosa juga. Kecuali kita berbohong ngomong puasa padahal enggak. Lah gitu itu ya? Letak kesalahannya di situ. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir Ustadz dari Laila Fajria. Ustadz, kalau ziarah pas bulan Ramadan, ziarah kubur dosa nggak sih? Karena kan biasanya sebelum Ramadan banyak masyarakat yang ziarah kubur atau pas Lebaran ziarah kubur, tapi pas puasa boleh nggak sih Ustaz? Ziarah kubur atau nama lainnya banyak macam-macam. Ada nyekar, itu lek Jawa itu bahasanya nyekar. Ada munggahan, lah terus ada ziarah kubur. Sejarahnya kita harus pahami sejarah dan tujuannya ziarah kubur. Kalau tujuannya seseorang itu ziarah kubur untuk berdoa kepada si mayit, maka itu tidak boleh. Kalau dulu itu sebetulnya ziarah kubur itu dilarang karena memang pada zamannya Kanjeng Nabi itu masyarakat Arab masih menyembah dewa-dewa, masih percaya dengan hal-hal yang mistis-mistis kayak gitu kan. Umpama ada kegiatannya orang Islam mendatangi kuburan, pas sampean kan berdoa di situ ya, meskipun orang lain itu gak tahu itu doanya apa, maka ada anggapan bahwa orang Islam itu ternyata percaya kayak gituan juga, melakukan hal-hal yang mistis gitu ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan kita berdoa kepada seseorang yang di dalam kubur itu tidak boleh. Lah, seiring berjalannya waktu ziarah kubur itu diperbolehkan sejak kondisi umat Islam itu keimanannya sudah bisa dijamin lah. Sudah meningkat gitu. Sudah meningkat. Kalau orang itu sudah tahu tujuannya ziarah kubur itu bukan untuk berdoa tapi mengingatkan kepada akhirat, lah itu diperbolehkan. Nah, jadi kan orang yang biasanya kan orang ziarah kubur, kalau doanya, isi dari doanya ketika berziarah kubur itu meminta kepada mayit, itu gak boleh. Itu syirik itu. Nah, kalau tujuannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah si wali, kan biasanya kan ziarah wali. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kita harus tahu perbedaannya gitu ya. Tujuannya dimaksud dalam ziarah kubur itu apa? Jadi nggak serta-merta kita berdoa kepada mayat yang ada di yang di dalam kubur. Iya, yang ada di makam itu jadi nggak boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Tama sudah memberikan banyak ilmu atau banyak sekali informasi ya yang mungkin saya ataupun kolomers masih belum tahu gitu ya atau belum paham. Jadi tema yang sudah kita bahas tentang Ramadan bulannya Al-Quran itu punya banyak sekali insight dari Ustadz Tama, punya banyak sekali masukan, informasi, dan tentunya mengundang pertanyaan-pertanyaan dari followers kita di Instagram. Nah, jangan lupa untuk tetap komen, like, share, dan juga subscribe di YouTube kami di Kolom Desa, dan juga follow Instagramnya. Anda kolomers kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan seperti teman-teman followers tadi, bisa langsung kirim melalui DM Instagram kami. Nanti di episode berikutnya, di tema berikutnya akan kita bahas. Oke, terima kasih. Saatnya saya pamit dan Ustadz Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.